Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita dengan menyanyikan puji syukur 580. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasih-Nya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku sekalian, segenap umat yang berada di rumah di mana saja. Hari ini gereja di seluruh dunia merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus disebut satu Allah dalam hakikatnya atau martabatnya, namun dalam tiga wujud atau pribadi yang berbeda. Itulah Trinitas yang dalam bahasa Latinnya. Kita merayakan misteri Tritunggal Maha Kudus sebagai ungkapan cinta kasih Allah yang begitu dalam kepada kita umat manusia. Karena dengan kehadiran misteri Tritunggal Maha Kudus, kehadiran Allah dalam tiga pribadi ini, cinta kasih Allah semakin nyata, semakin kita rasakan dalam hidup. Bukanlah Allah yang tinggi, yang sangat transenden, jauh dari tempat yang tinggi atau jauh di atas surga sana, tetapi Allah yang mau tinggal, bahkan hidup di tengah-tengah kita melalui Yesus Putranya yang mau menjelma menjadi manusia, bahkan melalui Roh Kudus tetap mendampingi, membimbing umat beriman sampai pada hari ini. Maka gereja selalu dan di mana-mana tetap bisa survive karena bimbingan penyertaan Roh Kudus lewat daya yang Tuhan Yesus berikan bagi kita semua. Mari saudara-saudari, kita persembahkan syukur dan segala permohonan kita di dalam perayaan agung ini, perayaan Tritunggal Maha Kudus. Dan kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami.
Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa, agar kami jangan sampai menjadi anak yatim piatu, melainkan dijiwai oleh Roh-Nya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan puji syukur 354. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa.
Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud doa kita, segala permohonan dan juga syukur kita di hadirat Tuhan. Khususnya kita mau bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Lina Tandung, dan Tom Melkop yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka genap 20 tahun dan mensyukuri rahmat kebaikan dan cinta Tuhan di tengah keluarga, terutama karunia kedua anak Guido dan Jessica, serta memohon kesembuhan dari sakit saudara-saudari kita, Ibu Teresia Else, Ibu Veronica Pasari, istri daripada Bapak Kono yang sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, dan saudara kita Hendra Ovi Dewanto yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, serta mohon keselamatan bagi saudara-saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga, Bapak Ferry Simon Tandiarang 40 hari yang lalu menghadap Bapa di surga, juga Bapak Abdon Sapu Tapa 11 hari yang lalu menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia ini, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri yang sangat mengagumkan. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan segenap umat-Mu, bersama dengan saudara-saudari kami, khususnya bersama dengan Pak Sutri, Lina Tandung, dan Tom Melkop yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka genap 20 tahun. Terima kasih Bapa atas panggilan hidup berkeluarga yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami, Lina dan Tom. Dan Engkau telah mengaruniakan kepada mereka anak-anak di tengah keluarga, Guido dan Jessica. Semoga keluarga ini semakin hari semakin tumbuh dalam sukacita kebahagiaan karena saling mencintai satu sama lain dan setia di dalam pengorbanan untuk kebahagiaan keluarga. Berkatilah mereka, berikanlah selalu kesehatan, kegembiraan, dan sukacita. Juga berkati keluarga dan segala usaha pekerjaan mereka. Terlebih berkatilah anak-anak supaya kelak mempunyai masa depan yang sejahtera, masa depan yang membahagiakan juga bagi kedua orang tua mereka. Biarlah Guido dan Jessica selalu tumbuh dalam asuhan dan cinta kasih orang tua, sehingga mereka juga semakin hari semakin beriman kepada Putra-Mu Yesus, Tuhan Penyelamat kami. Juga kami memohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, Bapak Ferry Simon Tandiarang 40 hari yang lalu, Bapak Abdon Sapu Tapa 11 hari yang lalu, dan segenap umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap Dikau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka. Kuatkanlah juga segenap keluarga, istri, anak-anak beserta cucu serta sanak keluarga. Semoga mereka tetap sabar dan tabah dalam kedukaan dan senantiasa menaruh harapan hanyalah pada Dikau, karena dalam Dikau kami boleh menemukan sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan yang kekal. Bapa di surga, kami bawa juga saudara-saudari kami yang sementara dirundung berbagai macam sakit, khususnya Ibu Teresia Else, Ibu Veronica Pasari, istri Bapak Kono Kahiyah Banggai yang sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, dan saudara kami Hendra Ovi Dewanto yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Berkatilah saudara-saudari kami ini, karuniakanlah kepada mereka kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Moga-moga mereka boleh kembali hidup sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas pekerjaan setiap hari di tengah keluarga, mendampingi keluarga, melaksanakan tugas setiap hari demi kebahagiaan bersama dan kesejahteraan serta keselamatan yang akan datang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudariku kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah.
Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit, kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam kepada seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan puteranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus puteranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putera Tunggal Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ada seorang muda datang menghadap rabi yang cukup bijaksana. Dia mengatakan kepada rabi, "Rabi, tolonglah saya begitu rindu akan Tuhan, saya ingin melihatnya." Rabi tentu adalah orangnya Tuhan, the man of God. Tolonglah saya supaya bisa melihat Tuhan. Sang rabi mengatakan, "Baiklah." Lalu dia mengajak keluar dari kamarnya, dia berjalan-jalan di sekitar halaman rumah dan akhirnya agak jauh melewati rumahnya dan juga halamannya, dan dekat dari rumahnya ada sebuah danau. Tiba-tiba rabi itu tak disangka-sangka mendorong anak muda itu ke danau, dan rabi juga segera melompat ke danau, dan belum sempat anak itu bernafas dengan baik menghirup udara, dia itu menekan kepalanya ke dalam air. Anak muda itu berontak sedemikian rupa, pokoknya berontak supaya bisa naik ke permukaan, tapi sang rabi menahan selama-lamanya sekuat tenaga. Tetapi akhirnya toh dia tidak kuat karena berontak hentak-hentakan daripada anak muda itu. Dan ketika anak muda itu berhasil sampai ke permukaan dan bernafas, sang rabi mengatakan, "Bagaimana rasanya?"
Dia bilang, Rabi, saya ini setengah mati, hampir mati, karena saya tidak bisa bernafas. Dan Rabi terus-menerus menekan kepala saya ke dalam air. Saya bisa-bisa mati kalau seperti ini. Dia katakan, begitulah anak muda. Jikalau engkau merindukan udara untuk dapat bernafas, engkau akan berjuang sedemikian rupa supaya mendapatkan udara dan bisa bernafas. Begitu juga ketika engkau merindukan Tuhan, merindukan Allah, engkau akan berusaha mencari upaya, berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan itu yang namanya Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Melalui berbagai macam peristiwa, pendengaran, penglihatan, perasaan. Ada banyak cara di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan kalau kita punya kerinduan. Tapi Sang Rabi mengatakan, sayangnya banyak orang ingin melihat Tuhan, tetapi tidak ada kerinduan sama sekali. Apalagi mau berusaha, mau datang mendengarkan sabda Tuhan, tidak. Mau memuji Tuhan dan berdoa juga tidak. Mau datang beribadah, menerima sakramen-sakramen lebih-lebih. Jadi bagaimana bisa bertemu Tuhan? Bertemu Tuhan ketika ada kerinduan, ada upaya untuk mencari. Sehingga dengan demikian kita sungguh mengalami pengalaman batin, pengalaman tersendiri. Itulah sebenarnya yang mengawali permenungan kita. Misteri Tritunggal Maha Kudus. Seorang muda bertanya kepada saya, Pastor, apa itu misteri Tritunggal Maha Kudus? Saya tidak mengerti, Pastor. Tritunggal Maha Kudus. Tiga tetapi satu. Kudus lagi. Apa itu 3 1 lalu kudus? Kayak sampo saja. 3 in 1. Sampo apa karena itu? Sampo rejoice kah atau apa? Seperti itu. Apa maksudnya itu, Pastor? Tapi saya katakan, walau kamu tidak mengerti, kamu percaya bahwa ada Allah, kamu percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tentu, Pastor, saya percaya, kan saya sudah dibaptis, saya sudah terima komuni, bahkan saya sudah terima sakramen krisma. Saya percaya, tapi saya bingung, Pastor, saya tidak mengerti. Nah, saya katakan, tidak apa-apa. Karena ini misteri. Bahkan dikatakan ini misteri yang paling agung dalam ajaran gereja. Kalau dia misteri itu berarti rahasia. Walau dia rahasia, tapi kita paling bisa mengenal, memahami, bahkan mengalami, merasakan juga. Karena itu Santo Anselmus mengatakan, credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya dapat memahami, saya dapat mengerti. Manusia selalu menginginkan mengerti dulu, memahami dulu, mana buktinya dulu. Baru dia percaya, itu manusia. Tetapi ternyata Allah menghendaki manusia supaya percaya terlebih dahulu, terima dulu, supaya pelan-pelan lewat pengalaman peristiwa hidup kita mengalami Allah Tritunggal. Jadi dibalik, bukan tuntut dulu, saya mau lihat dulu, saya mau diyakinkan lebih dahulu dengan ajaran ini. Sampai kapanpun mengenai misteri Allah Tritunggal atau Tritunggal Maha Kudus ini tidak akan pernah bisa kita paham sepenuh-penuhnya, sesempurna mungkin. Karena apa? Otak kita, pikiran kita ini sangat terbatas. Sementara rahasia Tuhan itu begitu besar, begitu luasnya, melebihi samudra angkasa yang luas ini. Bisa kita bayangkan seperti itu. Maka yang paling penting, credo ut intelligam. Percayalah terlebih dahulu, maka engkau bisa mengalami, memahami, dan bisa mengerti. Nah, untuk bisa mengerti, memahami, gereja menolong kita. Hari ini bacaan ada 3. Bacaan pertama, di sana kita ditunjukkan bagaimana peran Allah Bapa. Dalam bacaan pertama kitab Keluaran tampak sekali peran Allah yang disebut Allah Bapa atau Yahweh. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, yang penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah, Allah Yahweh bersabda kepada Musa ketika dia membimbing umatnya, Musa membimbing umatnya keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji, dan di dalam perjalanan di padang gurun yang luas banyak cobaan, banyak ujian bagi orang-orang Israel, umat pilihan ini, sehingga mereka berulang kali jatuh dalam dosa.
Dosanya apa? Karena mereka tidak mau percaya kepada Yahweh. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewi bangsa lain. Bahkan mereka membuat lembu, anak lembu tuangan dari emas. Mereka racik anak lembu dari emas. Lalu sana mereka mulai menari-nari, memuji, joget-joget, ya, dan lain sebagainya. Itu Allah begitu geram. Tetapi walaupun demikian bangsa ini dikatakan keras kepala, tegar tengkuk, Allah masih punya kesabaran. Bahkan dikatakan panjang sabar, berlimpah kasih setianya, tetap membimbing umatnya, bahkan mengantar sampai ke tanah terjanji. Apa artinya? Supaya bangsa ini tahu bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri, merubah diri kita, bahkan memohon pengampunannya. Allah bukan hanya Allah yang jauh, transenden, jauh di atas sana, tidak ikut dalam segala macam keprihatinan manusia, tapi Allah sungguh turut campur dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, dalam bacaan yang kedua pula mengenai peran Roh Kudus. Allah mengutus Roh Kudusnya melalui Yesus Kristus, dikatakan Allah mengutus Roh Kudus supaya apa? Supaya kita sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Jadi kehadiran Roh Kudus yang kita rayakan seperti minggu lalu, Pentakosta, turunnya Roh Kudus, itu membaharui dunia. Dunia dipersatukan karena mereka berbeda budaya, bahasa, dipersatukan dalam satu bahasa cinta kasih. Supaya sehati sepikir. Dan apa? Supaya mereka mengalami damai, tidak lagi pertentangan, tidak lagi perkelahian atau saling merusak. Tetapi apakah rencana cita-cita Tuhan ini terlaksana sekarang atau sudah terwujud? Saya berani katakan belumlah sepenuhnya terwujud. Ini tugas kita umat manusia, membangun perdamaian, membangun kebersamaan, bahkan membangun solidaritas di antara kita. Nah, situasi sekarang kita ini itu susah sekali. Semua orang merasakannya, bukan hanya satu orang, bukan hanya sekelompok bangsa atau sekelompok orang, tapi semua orang mengalami susah derita hari ini, sampai hari ini, karena adanya pandemi. Pandemi ini yang menyebar ke seluruh dunia, ya, bukan sebagian saja. Kalau sebagian saja namanya epidemi, tapi ini pandemi berarti seluruh, ya, seluruh dunia. Ini virus ini berbahaya, tidak kelihatan, musuh yang tak kelihatan tapi sangat berbahaya. Kalau orang terlalu menganggap remeh, maka itu bisa kita kecolongan. Maka dalam situasi seperti ini kita mesti saling bantu. Kita hidup dalam kedisiplinan, saling mau dengar, saling menolong, saling mengingatkan, supaya kita jangan jatuh dalam itu terkena virus. Dan juga saling bantu, karena di mana-mana sektor kehidupan ini semua itu terganggu, bahkan rusak. Ekonomi, budaya, sosial, kesenian, macam-macam, bahkan politik juga itu terguncang karena virus ini yang tidak kelihatan tetapi sangat-sangat berbahaya. Bukan hanya mematikan tapi juga merusak tatanan masyarakat. Roh Kudus datang membaharui kita supaya apa? Kita bersatu melawan pandemi ini, dan kita bersatu membangun kedamaian, kesejahteraan satu sama lain. Sikap solidar dibutuhkan dalam hal ini. Ketiga, peran Yesus dalam bacaan Injil. Dikatakan Allah mengutus putranya karena cinta Allah begitu besar sampai dia mau mengutus putranya menjadi manusia. Allah yang begitu tinggi, begitu agung, mau turun ke dalam dunia ini, bahkan menjadi hamba seperti Yesus. Mengapa? Karena Allah cinta. Bahkan bukan hanya menjadi hamba, dia juga mau mati disalib. Ini kan misteri bagi kita. Bagaimana mungkin Allah yang begitu agung menghambakan diri seperti manusia, bahkan dia mau mati konyol kelihatannya, disalib. Ini kan misteri. Tapi kita hanya bisa menerima, kita tidak bisa menjelaskan semua itu. Kenapa dia Allah mau seperti itu? Kita hanya bisa menerima, mengimani. Itulah yang dikatakan Santo Anselmus, credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya memahami, supaya saya mengalami dengan sesungguhnya. Maka Allah Tritunggal adalah misteri terbesar, tapi misteri agung yang begitu dalam, begitu besar cintanya bagi kita. Itulah ajaran iman kita ini. Kita patut bersyukur karena dengan misteri ini kita boleh merasakan kasih Allah. Allah mau datang ke tengah-tengah kita, bahkan membaharui dunia melalui Roh Kudusnya, bahkan menyelamatkan kita lewat penebusan Yesus. Kita diselamatkan walaupun kita berdosa. Allah begitu dekat dan mencintai umatnya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa kita, doa permohonan di hadapan Tuhan. Umat menjawab, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja umat Allah. Ya Bapa, semoga kami selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan menjadi juru bicara seluruh dunia untuk memujinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang mencari Allah, entah mereka sudah beriman atau masih bimbang. Ya Bapa, semoga mereka yang mencari Allah menemukannya, dan semoga mereka yang sudah percaya kepadanya menjadi tanda yang menuntun orang lain kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang berhati tegar, bagi mereka yang tidak mau mengampuni atau mencari pengampunan. Ya Bapa, semoga mereka yang hatinya keras dan tegar belajar dari Allah yang berhati lemah lembut untuk menjadi murah hati dan berbelas kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Roh Kudus mempersatukan kami dalam persahabatan dan persaudaraan. Dan semoga salam damai yang kami sampaikan satu sama lain dalam perayaan Ekaristi ini mewarnai hidup kami sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Saudara-saudari, kita bawa doa-doa kita untuk keselamatan keluarga atau saudara-saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga. Bapa, terimalah saudara-saudara kami yang telah menghadap Dikau, Bapak Ferry Simon Tandiarang, dan Bapak Abdon Sapu Tapak, dan semua umat-Mu, sanak keluarga kami. Semoga Engkau berkenan memberikan hidup yang kekal, kebahagiaan abadi di surga berkat kelimpahan belas kasihan dan kerahiman-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Juga kami mohon kesembuhan dari sakit saudara-saudari kami, umat-Mu, Ibu Teresia LC yang sudah sedikit membaik dan kembali ke rumah, Ibu Veronica Pasari, dan Saudara Hendra Ovi Dewanto yang sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris, dan segenap umat-Mu, segenap keluarga yang sakit, entah di rumah, dirawat, ataupun juga di rumah sakit. Dampingilah dan berkatilah saudara-saudari kami yang sakit, dan moga-moga mereka dapat mempersatukan derita mereka dengan derita Putra-Mu yang tersalib membawa keselamatan penebusan bagi umat manusia. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa umat-Mu yang kami bawa dengan tulus ikhlas melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 378. Satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah
diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga umat-Mu yang ikut serta dalam perayaan Ekaristi ini Kau ikut sertakan pula dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan sertamu dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus-Mu, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, namun sama dalam hakikat, serta satu dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan memuji-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putramu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putramu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami,
Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjianmu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita dan dosa seluruh dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku.
aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami.
Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau, Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam keesaan yang tidak terbagi ini, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 581. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang Esa. Engkau ya Bapa sudah menunjukkan belas kasihan dan berkah iman-Mu. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang Esa. Kami puji